Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Windy Rahmawati Nenggolan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen korban massal. Pengertian dari korban massal adalah korban akibat kejadian yang relatif banyak. Penyebabnya itu timbul korban massal adalah bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana khusus. Sistem penanganan korban massal ada 3. Yang pertama ada pentalaksanaan bencana korban massal. Hal ini dilakukan dalam pencarian dan penyelamatan dan perawatan di lapangan. Kedua ada triase. Triase ini dibagi menjadi 4. Yang pertama triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Kemudian ada pos medis lanjutan, didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana 50-100 meter. Disaster Victim Identification atau DVI dalam penanggulangan bencana. Disaster Victim Identification atau DVI adalah suatu prosedur yang telah ditentukan untuk mengidentifikasikan korban meninggal secara ilmiah dari sebuah insiden atau bencana massal berdasarkan protokol Interpol dan merupakan suatu prosedur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat dan hukum. Manfaat dari Disaster Victim Identification ini adalah 1. Merupakan bagian dari suatu investigasi, bermanfaat dalam merekonstruksi penyebab suatu bencana, diperlukan untuk proses identifikasi positif sehingga segala kepentingan hukum yang menyangkut kematian seseorang dapat terselesaikan, misalnya yang mengangkut kepentingan sipil, legal aspek, atau asuransi, warisan, status, dan sebagainya. Kemudian ada DVI ini diperlukan karena pada banyak kasus, identifikasi secara visual tidak dapat diterapkan karena korban yang sudah tidak mungkin lagi dikenali. Fase-fase dalam Disaster Victim Identification. Fase-fase operasi DVI ini dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama fase 1, TKP, fase 2, postmortem, fase 3, antemortem, fase 4, rekonsiliasi, dan fase 5, debriefing. Pada fase 1 atau TKP, berfungsi untuk menetapkan prosedur DFI, mencari, menemukan, mencatat sisa tubuh dan barang. Tempat insiden harus dianggap sebagai TKP. TKP harus diteliti dan membuat catatan sebelum sisa tubuh dipindahkan. Kerjasama dengan pihak terkait di TKP dan form DV4 warna pink. Dalam fase 2 atau postmortem, fungsinya ini adalah melakukan pemeriksaan mayat, properti, dan lain-lain, mencatat hasil pemeriksaan dokumentasi, pengambilan sidik jari, pengambilan sampel DNA, dan mencatat hasil dalam form DF warna pink. Kemudian ada fase 3 atau antemortem. Fungsinya ini mengumpulkan dan analisis info tentang orang hilang dan dari keluarga atau teman, menyusun daftar orang hilang, mengumpulkan DNA kerabat, dan mengumpulkan data properti yang dimiliki sebelum kematian. Selanjutnya ada fase keempat atau rekonsiliasi. Fungsinya ini membandingkan data AM dengan PM, penetapan suatu identifikasi, dan mengkonfirmasi apakah hasil yang dicapai sudah memuaskan semua pihak atau tim. Yang terakhir ada fase kelima atau debriefing. Kegunaannya adalah meninjau kembali pelaksanaan D4, mengenali dampak positif dan negatif operasi D4, menentukan keefektifan persiapan tim DVI secara psikologi, melaporkan temuan serta memberikan masukan untuk meningkatkan operasi berikutnya. Sekian penjelasan dari saya tentang korban massal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.